Pagi ini dokter mau buka pakai pantun dulu deh. Kalau saya sebut pantun boleh dijawabin nggak? Boleh, asik. Balasnya apa? Oke. Si Siti lagi mau pergi. Sebelum pergi dia pakai kuteks. Semangat banget nih pagi-pagi. Udah pada kumpul di TEDx. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini saya akan membahas, ini didapuk oleh panitia membawakan materi harmful beauty. Lihat nih gambarnya, serem ya. Hari ini kita mau bahas yang danger, tapi tidak usah sampai keder. Kita bahas bersama saya. Slide ya Ella, tercatat gimana nih? Ke situ kan? Iya. Dr. Kardiana Dewi, saya adalah seorang dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Ada yang tahu dermatologi? Saya juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya, jadi udah hafal kalau nanya ke mahasiswa pasti garing antara mau nggak jawab gitu. Saya akan jawab sendiri ya. Dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Dermatologi itu artinya membahas tentang kulit, venerologi itu kelamin, dan estetik tentunya. Tapi hari ini kita nggak bahas kelamin dulu. Ntar lain kali mau ada edisi kelamin boleh, atau di belakang layar nggak apa-apa. Tapi hari ini kita mau bahas tentang kulit berkaitan sama estetika. Kalau kita bahas tentang kulit, teman-teman, ini dokter benar-benar bingung. Benar-benar literally bingung. Sangat amat bingung sekali di era zaman now. Begitu banyak produk estetik berkaitan dengan skin treatment, body treatment di semua market, mulai dari minimarket sampai marketplace, bener? Barang ada, segala merek, semuanya kayaknya menggiurkan, begitu menjanjikan, tapi kita pun jadi bingung. Ini sebenarnya yang benar, yang bisa yang mana sih? Pernah nggak kepikir, kok kayaknya semua produk oke semua ya? Semua kecap nomor 1 istilahnya. Jadi kita mau pakai yang mana? Bingung ya? Belum lagi di era saat ini luar biasa teknik marketing. Mulai dari serupa edukasinya disampaikan oleh orang yang tampak profesional, padahal bukan juga berlatar belakang medis, bukan juga melakukan sesuatu riset sebelumnya, tapi karena diberikan info atau brief tentang produknya, begitu dengan mudahnya menyampaikan dan meyakinkan. Sangat amat believable, ya nggak? Yang edukasi hebat banget, pakai ini, saya bisa mencerahkan, niacinamide menghasilkan pori, ini mengencangkan, tapi pakai tiga-tiganya ini repot. Kamu bisa pakai ini jadi satu, ada ininya, itunya, jadi 3 jadi 1, semuanya langsung manfaat luar biasa. Edukasi, ujung-ujungnya apa? Jualan juga. Atau yang kedua lebih meyakinkan lagi, pakai apa? Testimoni. Guys, ini muka aku guys, kalian lihat nih, jerawat gede-gede banget, merah parah banget. Aku coba pakai ini ya, awalnya aku bingung, aku ragu. Day 1, day 2, day 3, tau-tau seminggu kinclong mengkilap kayak diminyakin. Gile, pakai filter apa beneran tuh? Bingung gak? Ya, sampai langsung mengkilap banget saat itu juga. Atau yang ketiga, pakai materi yang udah jelas, hard selling. Guys, ini cuma 100.000 guys, serumnya 200.000. Terus pakai ini nanti 300.000. Tapi khusus hari ini banding semua 50.000. Langsung check out keranjang kuning guys, jangan sampai ketinggalan. Hari ini doang 50.000 semua, apa lagi? Oh my god, sangat meyakinkan. Jadi di era zaman now, sangat sulit sekali kita untuk tidak terinfluence oleh influencer. Cocok namanya influencer ya. Tapi sekarang bukan cuma influencer. Ada istilah mikro, nano influencer, buzzer pun. Atau bahkan sekarang yang lebih meyakinkan justru orang-orang biasa yang bukan terkesan influencer tapi memberikan review jujur dalam tanda kutip. Endorsement dalam bentuk review jujur. Jadi makin bingung gak? Bingung banget, mana sih yang benar? Belum lagi promonya. Udah jelas, promo itu susah banget untuk dibendung. Ini mencatat ke arah mana sih guys? Sini ya. Oke. Bayangkan
Gimana cara kita menghindari? Gila ini 19.000. Tapi gila banget dari 11.000. Aduh mumpung 11.000 gue check out sekarang deh. Check out langsung sebelum dia habis. Ini kayak sama bener deh. Ada reviewnya juga bagus. Lakunya udah lebih dari 10.000 plus. Bayangin. Meyakinkan nggak? Meyakinkan banget. Bukan cuma kalian. Dokdel juga guys, lihat di keranjangnya 99 plus semua. Saya sampai bingung kadang-kadang Dokdel kalau mau klik satu barang tidak boleh ada barang lebih dari 200 toko. Apa gimana gitu kalau di Shopee, bener gak sih? Bener gak teman-teman yang cewek-cewek pasti hafal? 200 toko, nggak ada 200 toko, tapi mungkin 200 barang yang berbeda dari toko yang berbeda. Entahlah, pokoknya tidak boleh terlalu banyak. Tapi intinya kita sulit sekali di zaman now menolak dan memberikan resistensi terhadap apa yang begitu masif di sosial media. Sulit sekali, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah ini kita doang? Ternyata kita tidak sendirian. Kalau teman-teman lihat ini, kita lihat dari data, makin meroket pendapatan produk kecantikan dan perawatan diri di Indonesia di tahun 2022 aja 111 triliun. Banyak gak tuh? Banyak. Kalau jadi cilok, se-Indonesia udah luber sama cilok, entah sampai waktu yang tidak ditentukan ya. 111 triliun. Padahal itu konon hanya 12% saja dari penduduk yang 275 juta. Dan itu dihitung katanya kalau di rata-rata satu orang belanja kurang lebih 400.000. Wah, ada yang gak terima nih. Enggak, gue kalau check out 1 juta sih. Tapi ini rata-rata sih, tenang. Jadi ada yang dari 100.000 sampai sini rata-rata 400.000. Bayangkan, banyak gak? Banyak. Dan kita terus saja tergiur. Dan ini memang ternyata dibuktikan oleh penelitian. Makanya dipakai terus bahwa ternyata memang itu influencer membuat produk-produk estetik kosmetik menjadi lebih laris. Aduh, Dokdel mau pindah ke slide yang sebelumnya, gimana caranya? Nah, ini jadi dibuktikan bahwa skincare jadi lebih laris berkat influencer dan pengaruh-pengaruh dari sosial media. Dan dikatakan bahwa kalau zaman sekarang mau buat skincare hanya modal 20 juta sudah dapat semua. Bahkan kalau teman-teman lihat di sosmed, ada yang modal 7 juta udah dibikinin PT, dapat produknya sudah berbepom dengan merek yang sudah dipatenkan sesuai keinginan kita. Murah banget kan? Coba aja beberapa teman-teman patungan bisa deh bikin skincare satu, iya nggak? Jadi pengen nggak? Awas ya. Nah itu meningkat 83%. Dan sebagian besar UMKM. Kita mensupport UMKM. Namun harus diperhatikan, apakah produk-produk itu dibuat dengan regulasi yang benar atau tidak. Dan lihat nih, ternyata industri kecantikan tahan krisis, laris manis meskipun pandemi. Justru kita mendapatkan fakta bahwa setelah pandemi ternyata orang keinginannya untuk melakukan perawatan jauh lebih besar. Kenapa? Karena selama pandemi ternyata dengan aktivitas kita banyakkan Zoom, online meeting, ternyata kita jadi lebih sering melihat muka kita sendiri daripada muka orang lain. Kalau kita interaksi kehidupan biasa sehari-hari, kita ketemu orang, kan kita ngeliatin muka orang ya, nggak gitu ngeliatin muka kita. Ternyata selama pandemi, hampir 3 tahun, kita Zoom ngeliatin muka kita sendiri aja. Jadi kita baru muka gue ternyata kusam ya. Si Anu di video kayak lebih kinclong ya. Entah dia pakai filter apa enggak. Terus kayak ada kerut-kerut udahan ya, ada flek-flek ya, kayak gak simetris ya. Jadi orang menjadi jauh lebih aware terhadap dirinya, tampilan dirinya, terutama setelah masa pandemi, which is actually a good thing. Tetapi tentu jika terlalu berlebihan juga kurang baik. Apa efeknya? Pasti di sini teman-teman udah tahu.
Kalau kita ngeliatin sosmed terus jadi apa? Jadi insecure. Jadi insecure kita. Liatin orang pakai produk, jadi mau. Jadi FOMO. Terus baru pakai produknya satu, kok dia mukanya kinclong banget ya? Kayaknya gue pakai gak cocok ya, langsung ganti yang lain. Ikut beli lagi. Terus udah gitu, kayaknya kapal vitamin C itu mencerahkan, retinol bisa untuk bikin lebih kencang. Terus ini bisa ngecilin pori-pori. Aku pakai semuanya deh, tumpuk-tumpuk. Yang ada bukannya jadi lebih oke, malah menimbulkan problem. Bisa menimbulkan resiko iritasi dan jadi bermasalah. Dengan adanya ini semua, tentu akan meningkatkan paparan kita terhadap semua produk yang dipakai, which itu mengandung chemical. Tapi dokter mau sampaikan di sini, tidak semua chemical itu adalah hal yang buruk. Chemical jika diberikan yang jelas sudah terbukti efektif dan efisien, dengan konsentrasi yang baik, terkontrol dan indikasinya sesuai, itu bisa memberikan manfaat yang baik buat kulit kita, buat tubuh kita. Oke dan boleh. Namun yang gak boleh apa? Kalau kita menggunakan dalam waktu yang terlalu singkat, diberikan terlalu banyak, berlebihan dan dibombardir semua, maka itu akan memberikan problem. Tapi ketika diberikan dalam dosis yang cukup, sesuai kebutuhan, sesuai indikasi, sebenarnya harusnya baik-baik saja. Dan bahkan bisa memberikan efek yang mungkin lebih baik daripada yang natural. Teman-teman jangan terkecoh dengan, oh yaudah chemical serem nih, udah deh kalau gitu carinya natural aja. Tunggu dulu. Bayangin produk natural dari satu ekstrak tumbuh-tumbuhan tertentu, terus kita mau membuat bahan natural tersebut memberikan impact, maka logikanya aja teman-teman. Kalau bahan itu memang natural, organik, diproses dengan vegan proses, nggak pakai pestisida dan lain-lain, akan membutuhkan proses jauh lebih lama tidak? Jauh lebih panjang tidak? Terus kemudian cost-nya lebih tinggi tidak? Nah, jadi produk yang dikatakan natural bukan berarti tidak bisa memberikan efek. Bisa dan lebih bagus, tentu lebih aman. Tapi kalau apa? Kalau didukung dengan proses yang baik dan benar. Ketika kita menggunakan produk klaimnya natural, tapi dia kemudian baru dipakai sebentar, efeknya langsung kelihatan, muka langsung kinclong, harganya juga murah, mudah didapat di mana-mana, itu kira-kira gimana? Mencurigakan nggak? Ya, mencurigakan. Itu too good to be true. Kalau itu too good to be true, maybe it's not even good at all, and maybe it's also dangerous. Jadi kita memang harus lebih cermat dalam menggunakan produk yang kita pilih. Kalau kita lihat, ketika kita menggunakan produk yang chemical, ini kalau pencetnya agak-agak perlu, mungkin pagi-pagi dia belum warm up gitu ya, ini ya, pointer Logitech, nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat produk yang tadi kita bilang chemical, mungkin kita agak-agak ngeri. Terus kita maunya ke natural, juga kita nggak yakin. Semuanya serba serem, benar nggak? Betul. Kenapa? Karena memang ternyata dari data menunjukkan bahwa untuk industri estetik, untuk industri kosmetik, memang ternyata itu under regulated atau kurang pengawasan. Bayangkan, market besar banget, tapi ternyata under regulated. Dan itu bahkan untuk di negara Amerika yang badan pengawasnya sekelas FDA. Apa kabar di negeri kemaha? Ya, kita kan
sekarang tinggal di negeri Konoha ini sudah pasti akan jauh lebih banyak miss-nya. Kadang bingung gak sih? Sudah terregistrasi POM, tapi berjalan saja. Semua tetap terjual tanpa ada diketahui kandungan-kandungan berbahayanya. Baru setelah ada aduan, ada kemudian yang bikin katakanlah di sosmed kita bikin viral kalau ada barang-barang yang memang terindikasi tidak baik, baru deh 13 kosmetika ditarik dari peredaran karena diduga mengandung bahan-bahan aktif berbahaya. Lah selama ini kemana aja? Berarti udah dapat nomor, udah dapat registrasi, tapi belum benar-benar sepenuhnya tercek dan distribusinya belum dipastikan aman. Jadi serem nggak? Serem. Oleh karena itu, ketika kita mau membuat satu, aduh aku pengen treatment nih, maka ngejitek tuh nggak bisa loh dia. Pencet kemana kak? Ke atas? Ke samping? Iya. Jadi karena kita tahu bahwa di industri ini sering underregulated, pengawasannya kurang, tapi marketingnya wow jor-joran dengan metode yang sangat meyakinkan, maka jangan lupa diperhatikan bahwa kita harus waspada terhadap segala campaign maupun marketing yang dilakukan oleh masing-masing produk tersebut. Jangan mudah tergiur, jangan mudah terkecoh, ya, supaya kita tidak mengalami yang namanya efek samping atau problem. Karena apa? Barang chemical yang toksik itu ada di mana-mana. Salah satu yang ekstrim, yang teman-teman pasti sering dengar adalah istilahnya merkuri, ya. Nah, itu semua ngangguk. Merkuri itu termasuk kategori logam berat. Jadi dia tidak boleh dari tubuh kita. Ya dok, tapi kan cuma di kulit doang, diolesin dikit. Jangan main-main. Ketika dia logam berat, partikelnya dia kecil, dia bisa meresap sampai ke organ dalam. Dan satu hal yang wajib perlu diingat, kulit bukan cuma sekedar kulit. Kulit itu bagian paling luar dan paling luas dari tubuh kita. Kalau kulit kita dijomrengin teman-teman, maka itu luasnya sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Lebar gak tuh? Udah kayak karpet, lebar banget ya. Ya, 1,5 sampai 2 meter persegi. Dan karena ini bagian paling luar, maka kulit merupakan sistem imun pertama. Bukan sembarangan. Kulit untuk memproteksi. Ketika kita mengoleskan sesuatu yang berbahaya di kulit kita, efeknya bukan cuma ke kulit aja. Bisa mana? Bisa terpenetrasi, masuk, ikut ke aliran darah sistemik dan masuk ke organ dalam. Bener nggak sih dok? Nanti kita bisa sakit ginjal. Bener. Kalau berbahaya bahannya dan dilakukan terus-menerus jangka panjang, benar bisa. Jadi harus benar-benar waspada. Jangan sampai kita terkecoh. Kalau dulu udah terlanjur dan gak tahu gak apa-apa, tapi yang kedepannya kalau sudah tahu harus kita hindari. Bukan cuma merkuri yang ekstrim, tapi bahan lain seperti mungkin pernah dengar ada yang namanya paraben. Itu adalah bahan yang kita gunakan untuk ada di shampoo, ada di conditioner, pencuci wajah, pasta gigi. Itu bisa berbahaya juga. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan gangguan pada organ reproduksi. Serem, serem ya. Jadi kalau kita menggunakan ini jangka panjang terus-menerus tanpa kita sadari, tentu kita bisa mendapatkan efek berbahaya. Ada lagi yang namanya apa? Formaldehyde. Ini juga biasanya kita adanya di mana tuh? Catat. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk meluruskan rambut, ya, bahan-bahan chemical, conditioner yang lain-lain itu ada kandungan ini dan bisa menyebabkan kanker. Ya, jadi bukan sesuatu yang enteng-enteng atau ringan-ringan. Ketika kita gunakan jangka panjang, terakumulasi dalam waktu lama bisa berbahaya buat tubuh kita. Lalu ada lagi namanya apa? Tuh,
fragrance. Wah, ini di mana-mana. Semua, hampir semua, mulai dari sabun cuci muka, lotion, semua kita pakai semuanya berfragrance. Biar wanginya enak, kita jadi nyaman. Tapi hati-hati, tidak semua barang yang berfragrance itu aman dan baik untuk digunakan. Jadi fragrance itu bisa berbahaya juga kalau fragrance-nya bukan berasal dari bahan yang baik. Selain tentu di awal-awal paling menyebabkan dermatitis kontak gitu ya, jadi iritasi, kulitnya jadi merah-merah, tapi ternyata bisa menyebabkan gangguan organ reproduksi di pria maupun wanita. Serem nggak? Jadi jangan mudah tergiur terhadap segala apapun yang dijual bebas dengan promo dan embel-embelnya. Mulai dari yang kesannya aman, boleh digunakan, apalagi mohon maaf ketika harganya sangat murah. Kita senang dapat harga yang murah, tapi mungkin lebih baik kita tunggu kita dapat barang yang kita bisa afford dan kita lihat memang ini kredibel, baru kita gunakan, daripada kita biarkan badan kita terpapar dengan bahan-bahan berbahaya dalam waktu lama. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kita kurangi beban-beban chemical yang kita berikan kepada tubuh kita. Terutama adalah bahan-bahan yang memang kita gunakan dalam waktu lama, rutin dan menempel lama di tubuh kita. Seperti lotion, itu kan kita biarkan tuh menempel lama. Moisturizer, serum yang memang kita oleskan dan menetap di tubuh kita untuk waktu yang lama. Harus lebih kita perhatikan. Harus lebih kita screening lagi. Mana sih yang boleh gue pakai? Terus dilihat juga komponennya. Apakah ini benar aman atau tidak? Dan juga jangan lupa, kalau kita menggunakan produk-produk yang selama ini, wah pokoknya kalau mandi, kalau nggak berbusa banget, nggak bersih, kalau nggak antiseptik, itu harus kita kurangi. Menggunakan segala scrub-scrub itu harus kita kurangi, supaya tidak menimbulkan kerusakan lebih parah. Dan sekali lagi tadi Dok Deo sampaikan, bukan berarti dengan chemical ada resiko, kita ke natural yang juga kadang-kadang malah lebih serem daripada chemical. Campaignnya natural ternyata dalamnya ada isi chemical-chemicalnya juga pasti. Kalau nggak gimana memberikan efek? Mohon maaf, apalagi harganya sangat terjangkau. Harus lebih waspada. Ya. Jadi jangan lupa, kalau kita selama ini sudah menggunakan bahan-bahan chemical, mulai dari star gigi, sabun cuci muka, sampo, sabun, lotion, semua yang kita pakai ini sudah terlanjur kita gunakan, maka pelan-pelan kita screening kembali. Mana yang mengandung bahan-bahan yang kurang baik atau kita rasa kurang aman, boleh kita stop dan kita ganti dengan yang lebih aman. Oke? Jadi singkat kata, ini adalah materi yang mau Dok Deo sampaikan pada hari ini. Karena tadi sudah kita buka dengan pantun, Dok Deo akan tutup dengan pantun juga. Mau disautin gak nih? Sautin. Makasih. Pak Ahmad hobinya makan mangga mengkel? Be smart, jangan takut pakai chemical. Terima kasih.